Subhanahu wa ta'ala. Ada titik semua di antara makhluk akan sampai ke titik itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jangan tansawunal maut, engkau lupa terhadap mati. Fa inna, sesungguhnya maut, mati itu tidak pernah yang saka merupakan orang beriman akan selalu memotivasi dirinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia paham dan mengerti bahwa ada akhir dari kehidupan yang dia jalani. Terlenakah dengan dunia, ataukah mampukah dia menaklukkan dunia dengan imannya, atau dia bagian daripada orang-orang yang diperdaya oleh dunia. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang, kehidupan dunia ini, kata Allah, hanyalah memperdayakan. Siapa mereka yang diperdayakan? Adalah mereka yang lebih condong dunianya dibandingkan kelak dia paham dan mengerti akan ada akhir dari kehidupannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang sahabat bernama Abu Yasin. Hampir setiap detik dari kehidupannya meneteskan air mata. Lalu kemudian ditanyalah salah satu dari sahabatnya Abu Yasin, "Ya Abu Yasin, kenapa engkau hampir setiap detik dari kehidupanmu tidak berhenti untuk menangis?" Lalu Abu Yasin menjawab, "Kalau Allah ingin menghukum saya, memenjarakan saya dalam satu wadah yang sangat kecil seumur hidup saya, tentu itu membuat saya bersedih karena hukuman dari Allah. Tetapi ada penjara, ada satu konsekuensi dari sebuah perbuatan yang akan dirasakan bagi seorang hamba, yaitu mereka akan dipenjara dan akan ditempatkan dalam satu tempat yang bernama neraka. Tidakkah saya bersedih di saat Allah mengancam saya, seorang hamba yang akan diancam untuk tinggal di dalam neraka?" Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, lalu siapakah mereka penghuninya? Ada orang yang mengatakan, "Ustaz yang selalu berbicara tentang neraka, sepertinya dia yang punya neraka." Digambarkan tentang neraka saja, orang tidak merasa takut terhadap konsekuensi dari kehidupannya. Padahal orang itu tahu, orang itu paham, orang itu mengerti kalau dia akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah dia kerjakan di dunia. Rasulullah SAW didatangi Jibril. Lalu kemudian Nabi menyampaikan kepada Jibril, "Ya Jibril, gambarkanlah kepadaku," kata Nabi, "seperti apakah itu neraka, sehingga ini yang akan saya sampaikan kepada umatku." Lalu Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya neraka itu dipanaskan oleh Allah 1000 tahun, dinyalakan oleh Allah selama 1000 tahun. Kata Jibril, "Lalu berubahlah neraka itu menjadi api yang bergejolak." Lalu kemudian berhentikah di situ gambaran neraka oleh Jibril? Tidak. Ternyata Rasulullah kembali bertanya. Lalu setelah itu Lalu Jibril menjawab, "Lalu Allah panaskan kembali api neraka itu 1000 tahun lagi, berubah dari api yang bergejolak
menjadi bara yang sangat luar biasa. Dari merah menjadi putih api itu karena dipanaskan kembali oleh Allah selama 1000 tahun. Cukupkah sampai di situ jamaah yang dimuliakan Allah? Tidak. Ternyata kata Jibril, setelah api yang bergejolak, lalu kemudian Allah panaskan 1000 tahun lagi, sudah 2000 tahun menjadi putih bersih. Lalu kemudian Allah kembali panaskan neraka 1000 tahun lagi, dari api yang bergejolak menjadi putih, lalu kemudian neraka itu menjadi hitam gelap gulita. Kalau kita belajar sejarah dengan penuh keyakinan, kita akan sampai satu sejarah, satu kisah di mana ketika Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga oleh Allah, lalu Allah perintahkan Jibril untuk datang menghadap kepada malaikat Malik untuk meminta api untuk Adam di dunia. Ketika Jibril datang kepada Malik, apa kata Malik kepada Jibril di saat Jibril meminta api? Ya Jibril, seberapa besarkah api neraka yang hendak engkau bawa ke bumi untuk Adam dan Hawa? Lalu kemudian Jibril mengatakan, sebesar biji kurma wahai Malik. Lalu kemudian tunduklah Malik di hadapan Jibril. Lalu kemudian dia menyampaikan kepada Jibril, andaikan engkau berani membawa sebiji kurma sebesar kurma dari api neraka wahai Jibril, maka saya yakini langit akan meleleh, bumi akan terbakar, karena begitu panasnya api neraka yang sebesar biji kurma itu. Bumi tidak akan pernah mampu menahan gejolak atau bara dan panasnya dari api neraka yang sebesar biji kurma itu. Lalu kemudian Jibril mengatakan, kalau begitu lebih kecil daripada biji kurma, setengah dari biji kurma. Maka Malik pun juga kembali mengatakan, sama saja. Andaikan engkau berani membawa setengah dari biji kurma api neraka ke bumi, demi Allah, kata Malik, bumi akan terbakar, langit akan meleleh. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, dialog yang begitu luar biasa antara Jibril dengan Malik. Lalu kemudian sampailah kepada keputusannya bahwa dari bagian api neraka untuk Adam dan Hawa menjadi api untuk anak cucunya yang kita pakai saat ini. Sepakatlah mereka berdua, sebesar semut, bahkan lebih kecil dari semut itu, dibawa ke bumi. Tidak langsung dibawa dari neraka langsung ke bumi, tapi disinggatkan di beberapa sumur untuk mencuci api neraka itu yang sebesar semut, untuk dibawa kepada Adam dan Hawa. Bagi orang yang beriman, dia tahu konsekuensi dirinya. Apa yang menyebabkan seseorang itu untuk mencapai keridhaan Allah, dan apa yang menyebabkan seseorang itu untuk mendapatkan ganjaran dari perbuatannya di dunia, sehingga dia harus mendapatkan ganjaran berupa neraka. Kalau orang yang sholat, yakin terhadap sholatnya, dia pasti percaya dan yakin bahwa sholatnya dapat membalas, dapat membela dirinya untuk sampai kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,